Sama buka di dalam Kisah Para Rasul 16. Kisah Para Rasul 16 Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang ke-13. Yang sudah ketemu katakan puji Tuhan. Ya, 3 ayat saja Bapak Ibu Saudara. Saya akan baca. Paulus di Filipi, ya. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusul tepi sungai dan menemukan tempat sembayang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia, katakan Lydia Bapak Ibu Saudara, turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang ke rumahku. Dan ia mendesak sampai kami menerimanya, katakan amin. Judul khotbah saya adalah tak pernah ada yang kebetulan Bapak Ibu Saudara, ya. Paulus di Filipi, ketika kita baca perikop yang kita baca dan tiga ayat yang kita baca merupakan perjalanan Paulus yang kedua. Jadi kalau bisa disederhanakan, Paulus ini melakukan perjalanan 3 kali Bapak Ibu Saudara. Selama dia hidup gitu ya, memberitakan Injil itu ada 3 kali masa Paulus melakukan perjalanan besar. Yang pertama, misi yang pertama dari Antioquia ke Siprus hingga ke Asia Kecil, kembali lagi ke Antioquia. Nah, perjalanan kedua, ya Bapak Ibu Saudara, Paulus itu berangkat dari Antioquia, Syria, Makedonia, Tesalonika, Korintus, hingga kembali lagi ke Antioquia. Dan perjalanan yang ketiga, Paulus berangkat dari Antioquia, Galatia, Efesus, Asia Kecil, Yunani, Yerusalem, dan berakhir di Roma. Kita tahu bahwa Paulus ini adalah rasul yang luar biasa, ya Bapak Ibu Saudara. Tapi tahukah ketika Paulus sampai di Filipi itu bukanlah rencana Paulus. Ini ditulis menjadi misinya yang kedua. Tetapi tahukah bahwa sebetulnya Paulus ke Makedonia, Paulus ke Filipi itu bukanlah rencana Paulus. Ya, dari mana kita tahu? Kita lihat sama-sama di dalam Kisah Para Rasul 16 Bapak Ibu Saudara. Ya, Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang keempat. Kita balik 1 lembar dari Alkitab kita. Baca bersama-sama dengan saya ya. Saya akan baca ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara akan baca ayat yang ganjil. Katakan amin. Ya, Kisah Para Rasul 16 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-12. Paulus menyeberang ke Makedonia. Ya, ayat yang keempat, dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Ayat yang ke-5. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Ayat yang ke-11. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Katakan amin. Kita lihat bahwa ternyata Paulus di Filipi ini bukanlah Paulus sendiri yang mau Bapak Ibu Saudara. Sebetulnya dia mau kemana Bapak Ibu? Ke Bitinia. Kita telah baca di ayat yang sebelumnya. Ya, dikatakan seperti ini. Dikatakan dia ingin berangkat ke Bitinia ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika dia mau ke sana, Bapak Ibu Saudara, memberitakan Injil di ayat yang ke-7, dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Nah ini, tetapi Roh Kudus tidak mengizinkan mereka.
Kenapa Roh Kudus tidak mengizinkan mereka sehingga Paulus sampai kepada Filipi? Karena Tuhan itu punya rencana atas kota Filipi itu, Bapak Ibu Saudara. Di sana dia berjumpa dengan siapa? Yang tadi kita baca, Bapak Ibu Saudara, dengan Lydia. Oh, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Roh Kudus membelokkan Paulus dari Bitinia ke Makedonia, bahwa Tuhan itu sedang menginisiasi sebuah hubungan antara Paulus dengan Lydia. Katakan amin. Jadi seolah-olah mungkin ketika kita baca di ayat yang ke-13, Bapak Ibu Saudara, Kisah Para Rasul yang ke-16, kita merasa bahwa cuma sekedar kita baca, oh Paulus, kalau kita baca ya, Paulus itu keluar ketika hari Sabat. Ia menyusuri tepi sungai gitu ya, kita bisa bayangkan, oh dia pergi berjalan ke tepi sungai. Kemudian dia melihat ada perempuan-perempuan yang ada di bait Allah, oh begitu ya, kemudian ketemu dengan Lydia. Bapak Ibu Saudara, seolah-olah gampang aja, tapi tahukah hanya untuk seorang Lydia, Tuhan itu mengirim Paulus membelokkan yang seharusnya dia ke Bitinia, dia pergi Bapak Ibu Saudara. Pergi kemana? Ke Filipi. Bapak Ibu Saudara, Tuhanlah yang menginisiasi sebuah perjumpaan dan hubungan. Katakan amin. Mungkin kita merasa seolah-olah kebetulan Paulus menyusuri sungai dan berjumpa dengan Lydia. Tapi tahukah bahwa tidak ada yang kebetulan? Karena tangan Tuhan yang membuat Paulus ketemu dengan Lydia. Kalau Lydia begitu berharga, demikian pula hidup kita Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Gak ada satupun dalam hidup kita yang kebetulan, meskipun hari ini punya tantangan, punya problema, seolah-olah kita duduk di tempat ini, seolah-olah kita hanya punya waktu, seolah-olah kita merencanakan, mungkin ya aku kan cuma rutinitas datang ke tempat ini. Tahukah, menurut kita kebetulan, menurut kita biasa-biasa, tapi bagi Tuhan tidak ada yang biasa-biasa. Katakan amin. Tuhan menginisiasi sebuah hubungan, Tuhan menghargai Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara sangat penting bagi Tuhan, sehingga sampai Rasul besar pun itu datang hanya untuk Lydia loh Bapak Ibu Saudara. Hanya untuk Lydia. Sampai Tuhan kasih penglihatan. Sampai ketika Paulus mau bergerak, Tuhan kasih ada seseorang yang melambai-lambaikan tangan di Makedonia. Tolonglah aku, tolonglah aku. Dari situ Paulus tahu, oh Tuhan membelokkan aku. Oh ada seseorang di Makedonia yang aku harus temui. Ternyata ketika dia menyusuri sungai, dia berjalan, dia ada di bait Allah, dia menemukan, oh Lydia ini yang harus ditemui oleh Paulus. Wow Bapak Ibu Saudara, dikatakan kalau kita baca sama-sama ya di ayat yang ke-14 Kisah Para Rasul ya, yang tadi kita baca Bapak Ibu Saudara, Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-14 dikatakan seperti ini. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara. 2, 3. Seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Ini loh, Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Bapak Ibu Saudara, apakah perubahan ketika Lydia itu datang hanya terjadi kebetulan saat itu saja? Tidak Bapak Ibu Saudara, tidak ada satupun yang kebetulan. Ketika dia datang tepat waktu Tuhan membuka hatinya. Tepat ketika Paulus ketemu dengan Lydia, tepat di saat waktu yang sama Tuhan juga membuka hati Lydia. Halo, katakan amin. Ketika saya baca ini saya terhanyut, saya terharu bahwa ternyata mungkin kita merasa kita ini biasa aja. Mungkin kita berjalan seolah-olah kita sendirian. Tapi tahukah bahwa di situasi yang lain, di tempat yang lain, Tuhan menyiapkan Paulus bagi kehidupan kita. Katakan amin. Mungkin saatnya di saat ini kita merasa kita sendirian. Kita cuma datang dengan apa adanya. Kita datang dengan ya sudah ini yang terbaik yang aku berikan. Tapi ternyata ada bagian Roh Kudus yang membuka hati Lydia Bapak Ibu Saudara. Wow, ketika saya baca ini saya tahu bahwa Tuhan thank you bahwa aku tidak akan pernah dibiarkan sendirian. Meskipun seolah-olah Lydia ini sendirian, meskipun seolah-olah kebetulan, tetapi tidak ada satupun yang kebetulan Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan yang pegang skenario besar dan Tuhan ingat kita dan Tuhan membawa kita dalam hatinya. Apa yang dipunyai Lydia Bapak Ibu Saudara? Kenapa sampai Paulus harus belok? Sampai ke Makedonia, sampai ke Filipi. Filipi ini adalah ibu kota dari Makedonia. Kenapa Bapak Ibu? Apa yang dia punya? Bapak Ibu Saudara, kita belajar 3 hal. Ya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama Bapak Ibu Saudara. Di tengah kesibukan kita. Ya itu adalah karya Tuhan yang lain. Ya. Di tengah kesibukan kita.
haruslah kita tetap beribadah. Katakan amin. Ketika saya baca, siapa Lydia? Lydia ini pengusaha kain ungu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah baca, dia pengusaha kain ungu. Kain ungu zaman itu bukanlah kain biasa, tapi kain-kain bangsawan. Orang yang membelinya bukan sembarang orang, tapi harus orang yang punya jabatan, punya kedudukan. Dan Lydia pasti bukan orang sembarangan. Lydia adalah orang yang menjual, berarti koneksinya, hubungannya bukan orang-orang biasa. Meskipun dia sibuk, meskipun di tengah-tengah keberhasilan mungkin seorang wanita karir, seorang orang yang mungkin punya mapan, seorang pengusaha sukses. Tetapi lihat Bapak Ibu Saudara, kita baca di ayat yang ke-14, dia tetap beribadah kepada Tuhan ketika hari Sabat. Katakan amin. Tidak pernah ada ibadah yang sia-sia ketika kita benar, ketika kita sungguh-sungguh. Karena di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7b, kita akan lihat sama-sama. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7b. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. 1 Timotius 4 ayat yang ke-7b, next. Nah ini, latihlah dirimu beribadah, katakan sama-sama. 2, 3. Latihlah dirimu beribadah, next Bapak Ibu Saudara. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, ternyata ketika kita lihat, kita baca dikatakan latihlah dirimu untuk beribadah. Berarti mungkin kedagingan kita kalau datang ke ibadah itu gimana Bapak Ibu Saudara? Ya, kayak ngantuk mungkin gitu ya, ada yang merasa mungkin terbeban sehingga ketika kita mau nyanyi mungkin agak berat, mungkin macam-macam. Karena kita kadang-kadang dikuasai oleh perasaan, oleh pikiran kita. Oleh karena itu Timotius dikatakan seperti di dalam 1 Timotius dikatakan latihlah dirimu untuk beribadah. Kita harus berkata kepada diri kita sendiri, ketika aku hari Minggu aku harus beribadah. Sama Lydia ini Bapak Ibu Saudara, dia sukses, dia punya, dia mapan, dia enggak punya, mungkin enggak butuh apa-apa. Tetapi dia setiap hari saat Sabat, dia tahu waktunya, dia datang ke rumah Allah. Dia tahu, oh ini waktunya untuk aku melatih diriku, untuk aku datang kepada Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, tahukah bahwa ketika kita melatih badan kita itu terbatas gunanya. Tetapi kalau kita beribadah itu akan berguna dalam segala hal, dikatakan seperti itu. Dan mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Apa sih janji Tuhan dalam kehidupan setiap kita? Kenapa sih aku harus beribadah? Disuruh atau wajib atau rutinitas. Tapi kenapa? Karena ibadah kita itu ada janji Bapak Ibu Saudara. Kita akan terima. Barang siapa percaya ia akan mendapat. Katakan amin. Karena itu ketika kita datang ke ibadah, kita harus sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa ada kuasa di dalam ibadah setiap hari Minggu. Belum tentu yang rutinitas tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi ketika kita berkomitmen, ketika kita sungguh-sungguh, kita akan mendapat apa yang kita doakan, apa yang kita percayai. Katakan amin. Di dalam Maleakhi Bapak Ibu Saudara 3 ayat yang ke-18, kita lihat sama-sama. Dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-18. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kita akan baca sama-sama ya. 2, 3. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan yang tidak beribadah kepadanya. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan itu diperhitungkan loh sama Tuhan. Lydia diperhitungkan karena dia setiap hari Minggu, Sabat, dia datang untuk beribadah. Sehingga ketika Paulus mau berangkat ke tempat yang lain, dibelokkan oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Karena itu jangan sampai kita merasa bahwa oh aku ini biasa kok ibadah, ya pokoknya aku datang ketika ibadah mungkin kita scroll-scroll HP, Instagram, chatting, WA dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, kita harus menghargai. Kenapa? Dalam ibadah itu bukan persekutuan antara engkau dan saya. Tapi ketika kita beribadah itu adalah persekutuan antara engkau dengan Tuhan. Katakan amin. Tuhan yang tidak kelihatan yang tahu isi hati kita. Gak hanya mungkin PAW gak melihat. Oh mungkin Bapak Pendeta, Ibu Pendetanya gak melihat aku ngapain, aku pikirin apa, hatiku seperti apa. Ya memang kenapa? Karena bukan urusannya antara saya dengan Anda. Antara praise and worship dengan Anda. Tetapi tahukah bahwa ibadah adalah persekutuan antara engkau dengan Tuhan. Engkau dengan Roh Kudus. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara, ketika kita sungguh-sungguh beribadah,
Di dalam Maleakhi Tuhan membuat perbedaan, katakan amin. Dia membuat perbedaan. Orang yang sungguh-sungguh beribadah itu diperhitungkan oleh Tuhan. Hatinya akan dipenuhi Roh Kudus, hidupnya akan dipenuhi oleh Roh Kudus ketika dia datang dengan beban berat, dia datang dengan persoalan, Bapak Ibu Saudara, dia keluar hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Masalahnya sama, tapi hatinya diubahkan. Masalahnya sama, tapi hidupnya Bapak Ibu Saudara itu diubahkan, matanya, pandangannya. Seolah-olah awal-awal datang mungkin melihat masalah. Tapi ketika dia keluar dari tempat ini, hidupnya dipenuhi oleh apa? Oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara. Matanya tertuju kepada Tuhan. Aku tahu aku punya masalah, tapi Tuhanku jauh lebih besar daripada masalah itu. Gampang untuk Tuhan itu mengubah masalah. Gampang Bapak Ibu Saudara. Tapi kita sendiri untuk mengubah hati kita. Katakan amin. Untuk tidak melihat masalahnya, tetapi melihat Tuhan yang lebih besar daripada masalah itu. Dan juga di dalam Keluaran 23 ayat yang ke-25. Bapak Ibu Saudara, mari baca sama-sama dengan saya. Keluaran 23 ayat yang ke-25. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara, katakan puji Tuhan. Kita akan baca sama-sama. 2, 3. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberikan roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Bapak Ibu Saudara, dengan kata lain bahwa Tuhan itu menyediakan apa yang kau perlukan ketika engkau datang beribadah. Katakan amin. Engkau butuh air, Tuhan kasih air. Engkau butuh makan, Tuhan kasih roti. Engkau butuh kesembuhan, Tuhan akan sediakan. Bahkan tidak ada satupun yang gagal, dikatakan enggak akan ada satupun yang mandul. Dan Tuhan menggenapi tahun-tahun umurmu. Wow. Bapak Ibu Saudara, sungguh jangan kita anggap biasa ketika kita datang ke ibadah. Jangan kita anggap biasa ketika kita datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memberkati, Tuhan menyediakan yang kita butuhkan. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku setia, kau mulia, Bapa kau setia. Lydia tidak mengira bahwa kebiasaannya beribadah dan saat hari itu Roh Kudus membuka hatinya Bapak Ibu Saudara. Sehingga terjadi terobosan dalam kehidupan Lydia. Bukan cuma Lydia, tapi seisi rumahnya itu mengalami terobosan. Katakan amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita punya sikap hati yang besar, yang benar, Roh Kudus secara besar akan masuk dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita sungguh-sungguh datang, ketika hati kita siap, ketika kita sungguh-sungguh dengan sikap yang benar, Tuhan tuh sudah setia loh Bapak Ibu Saudara. Tapi kadang-kadang kita ini yang kurang setia. Oh Tuhan, aduh sakit gigi, gak datang ibadah gitu ya. Apalagi Bapak Ibu Saudara, ada macam-macam masalah, gak datang ke ibadah. Capek gak datang ke ibadah. Hari ini saya rindukan hal yang sederhana saja kita belajar dari Lydia. Dia mau terus ada datang ke dalam bait suci Tuhan. Katakan amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Kebiasaan yang sungguh-sungguh beribadah membelokkan Paulus sehingga pertolongan Tuhan ada pada Lydia. Apa sih yang Lydia butuhkan Bapak Ibu Saudara? Dia lo sudah kaya, dia lo sudah punya semua. Mungkin orang kiri kanan kan ada perempuan-perempuan lain kan gitu ya Bapak Ibu Saudara. Ada banyak perempuan. Mungkin perempuan itu iri sama Lydia. Wih keren banget ini. Kalau dia pengusaha kain ungu bajunya pasti bagus. Kelihatan dari apa? Dari fisik. Orang banyak nilai itu cuma dari tampilan luar ya Bapak Ibu Saudara. Wah kayaknya
Aku pengen jadi kayak Lydia, seolah-olah dia sempurna. Tapi ternyata ada satu yang dia butuhkan. Sekaya-kaya apapun, sehebat-hebat apapun, sepinter-pinter apapun. Tuhan membuka hati Lydia. Berarti Bapak Ibu Saudara, ada satu hati, ada satu ruangan yang kosong. Yang gak bisa diisi oleh kehebatan, oleh kepintaran, oleh kekayaan, oleh semua kebanggaan. Cuma satu, yaitu apa? Tuhan dalam kehidupannya. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ayo sama-sama kita datang beribadah dengan sungguh-sungguh. Bukan dengan membawa apa yang kita punya. Poin yang kedua yang saya juga mau sampaikan adalah Lydia adalah seorang pribadi yang mau mendengar dan mau belajar. Terkadang untuk mau mendengar, untuk mau belajar, perlu Bapak Ibu Saudara membuang kesombongan. Perlu Bapak Ibu Saudara untuk kita taruh dulu kebanggaan. Perlu Bapak Ibu Saudara, kenapa? Karena mungkin dengan standar tertentu kita menilai seseorang. Ketika mungkin Lydia ketemu Paulus, Lydia enggak tahu loh siapa itu Paulus Bapak Ibu Saudara. Ketika kita tahu Paulus saat itu kenapa? Karena kita sudah lihat Alkitab. Tapi Lydia enggak. Lydia cuma tahu satu, aku cuma lapar dan haus akan Tuhan. Aku enggak lihat siapa orangnya. Tapi aku lihat kalau itu firman Tuhan, aku mau dengar. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, jangan hanya datang, tetapi jadilah pribadi yang mau mendengar dan mau belajar. Kita harus membuang kesombongan kita, membuang keberhasilan kita, membuang semua mungkin pikiran kita. Kadang ada orang-orang tertentu yang kuat dalam perasaannya. Ya, ada orang-orang tertentu kuat dalam pengetahuannya, kepintarannya, logikanya. Sometimes ketika kita mendengar firman Tuhan, kita harus kuat dengan firman Tuhan. Kita juga harus kuat dengan Roh Kudus. Hati kita harus terbuka sehingga apa? Ketika firman itu datang kita bisa mencernanya Bapak Ibu Saudara. Kita bisa terima itu. Ya meskipun Bapak Ibu Saudara kita mendengar belum tentu kita menangkap sesuatu. Siapa di tempat ini yang sudah punya anak Bapak Ibu Saudara bisa angkat tangannya. Yang sudah punya anak gitu ya. Sama mungkin ketika kita lihat anak kita habis mandi ya kita bilang sama anak kita gitu ya. Tolong itu anduknya taruh di tempatnya gitu ya. Kita ngomong kan pasti kalau mama-mama ini kan pasti kencang banget suaranya ya. Nggak usah pakai mic Bapak Ibu Saudara. Pasti satu rumah itu terdengar ya. Ya nggak usah saya contohkan ya Bapak Ibu Saudara ya. Ketahuan nanti ya. Ayo taruh anduknya. Anaknya ngomong apa Bapak Ibu? Iya kan gitu kan. Tapi ketika kita sudah masak, ngepel, nyapu ya kan bersihkan apapun gitu ya. Sudah semuanya 2 jam kemudian gitu ya. Kita lihat masih sama di tempatnya. Kira-kira apakah dia tadi mendengar? Mendengar enggak Bapak Ibu Saudara? Mendengar. Tetapi sometimes ketika kita mendengar, belum tentu kita menangkap sesuatu. Betul telinga kita mendengar, tetapi mungkin di saat yang sama pikiran kita itu ada di tempat lain. Kita dengar karena telinga itu enggak bisa ditutup. Tapi mungkin pikiran kita ini di tempat yang lain. Mungkin saat itu anak saya lagi main HP. Iya. Tapi kan main HP. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara hatinya itu bisa berkata lain. Ya itu tugasnya Mbak mah kok misalnya aku mah. Misalnya begitu. Orang yang mendengar belum tentu menangkap Bapak Ibu Saudara. Tapi ini ciri-cirinya. Orang yang mendengarkan sungguh-sungguh dia akan cepat meresponi. Kalau saya bilang misalnya ayo taruh andukmu ketika dia langsung jalan. Dia langsung taruh anduknya, berarti dia menunjukkan feedback. Artinya dia merespon Bapak Ibu Saudara. Dia sungguh-sungguh mendengar, menangkap dari hati, pikirannya sinkron Bapak Ibu Saudara. Sama Bapak Ibu Saudara, ketika kita datang beribadah, ayo letakkan semua beban, semua pikiran yang menyibukkan kita. Apapun itu. Kita mau ketika kita datang kepada Tuhan, kita buka hati kita buka pikiran kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Sama Bapak Ibu Saudara, ketika di ayat yang ke-15 kita baca, kita nggak tahu Paulus itu berbicara apa sama Lydia. Nggak ditulis di sana. Tetapi yang ditulis adalah respon dari Lydia. Apa respon Lydia Bapak Ibu Saudara? Lydia membawa seisi rumahnya menerima keselamatan yang dari Tuhan. Kita lihat sama-sama Bapak Ibu Saudara kembali ke dalam Kisah Para Rasul 16. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara Kisah Para Rasul yang tadi? Dikatakan di ayat yang ke-15, sesudah ia dibaptis bersama dengan seisi rumahnya.
Jadi kita nggak tahu Paulus berkata apa, tetapi kita tahu respon dari Lydia. Dia menerima firman itu, dia mau diselamatkan, dan gak hanya dia yang diselamatkan, tapi dia mengajak seisi rumahnya diselamatkan Bapak Ibu Saudara. Orang yang mendengar sungguh-sungguh dia akan mengalami perubahan, katakan amin. Dia gak akan berlama-lama. Kalau aku tahu ini dosa, aku akan pergi dari situ. Kalau aku tahu ini baik buat aku akan ikuti. Kalau aku tahu yang kebenarannya seperti ini, aku akan ikut. Kita gak akan lama terombang-ambing, kita gak akan lama di zona nyaman, kita gak akan lama ada di dalam kubangan, kita gak akan lama-lama ada di abu-abu. Kenapa? Karena di daerah-daerah itu kita tidak akan pernah bisa bertumbuh. Kita mungkin cuma nyaman, tapi tidak akan menghasilkan apa-apa Bapak Ibu. Masuk, keluar, masuk, keluar. Tidak akan terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Orang yang sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dia akan cepat merespon. Sama seperti Lydia, tidak butuh perikop yang begitu lama. 10 ayat, 15 ayat dibaca. Hingga Lydia mau dibaptis, mau terima keselamatan. Cukup 3 ayat yang pertama. Menceritakan bagaimana Paulus itu berjalan. Kedua, menceritakan bagaimana Paulus ketemu dengan Lydia. Ketiga, menceritakan bagaimana hidupnya Lydia diubahkan. Wow, kalau kita mengalami kuasa Roh Kudus, tidak perlu lama sama Tuhan. Tidak perlu lama-lama sama Tuhan. Secepat itu Tuhan bisa mengubahkan kehidupan kita. Butuh siapa? Butuh kita Bapak Ibu Saudara. Untuk apa? Untuk mau berubah. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena kekristenan kita adalah kekristenan yang maju. Kita harus berkata bahwa tidak ada dalam zona nyaman. Kita jangan mau Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sudah berumur seperti misalnya seseorang berumur 40 tahun, kekristenannya bisa masih 20 atau bisa juga 60. Sebab manusia roh kita bukan ditentukan dari manusia jasmani kita. Betul Bapak Ibu Saudara? Semakin cepat kita meresponi, semakin cepat Tuhan bawa kita terus bijaksana, terus berhikmat, terus dewasa rohani. Katakan amin. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Ya, kita baca sama-sama di dalam Kisah Para Rasul ayatnya pasal yang ke-16, ayat yang ke-40. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Lalu mereka meninggalkan penjara itu. Siapa ini Bapak Ibu Saudara? Paulus dan Silas. Jadi ketika ketemu dengan Lydia, setelah itu Paulus dan Silas ternyata dibawa ke penjara. Waduh Tuhan, ini salah ya. Harusnya aku ini gak ke Makedonia. Aku harusnya nih ada ke Bitinia. Kenapa? Karena belum aku masuk penjara. Ya, tapi bukan seperti itu Paulus Bapak Ibu Saudara ya. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi kemana Bapak Ibu Saudara? Ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghibur mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Bapak Ibu Saudara, Lydia yang ketiga poinnya adalah kerinduannya adalah melayani. Seorang yang berjumpa dengan Tuhan hidupnya pasti berbeda. Keinginannya mungkin dulunya gak suka yang berbau gereja, gak suka dengan aduh jangan terlalu dalam lah, aduh biasa-biasa aja. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, hatinya terbuka. Maka dari ujung kaki sampai ujung rambut, hidupnya tuh gak pernah sama. Ada loh Bapak Ibu jemaat kita seperti itu baru-baru ini. Bahkan ketika kalau saya boleh cerita, istrinya ini selalu datang ke CG, selalu datang ya ke Connect Group ya. Kemudian rumahnya itu dijadikan tempat Connect Group, kan wajar Bapak Ibu Saudara. Tapi tahukah ketika rumahnya dipakai Connect Group, nggak mau keluar Bapak Ibu suaminya. Ada di mana suaminya Bapak Ibu? Di dalam kamar, dari awal sampai akhir, sampai pulang semua sudah keluar, semua sudah pulang, baru dia keluar. Kalau misalnya, aduh ternyata kelamaan ya, 2 jam lebih CG itu ternyata lama ya. Kan dalam kamar Bapak Ibu gak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya minggu depannya, dia ini pergi Bapak Ibu Saudara. Sampai apa? Sampai ketika waktunya pulang, istrinya bilang, sudah pulang semua, baru pulang Bapak Ibu Saudara. Ada gak di gereja ini? Ternyata kok ya ada Bapak Ibu Saudara ya. Jangan dicontoh. Tahukah satu ketika dia datang beribadah Bapak Ibu Saudara. Kalau beribadah itu begini ya. Nah jadi kalau yang begini-begini ini kita harus cek Bapak Ibu kiri kanan kita ya. Waduh ini harus dijamah oleh Roh Kudus gitu ya. Enggak bercanda. Jadi dia juga begini Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin gak tahu lagu ya kan macam-macam. Kita gak bisa menghakimi. Tapi tahukah ketika itu Roh Kudus. Nah itu loh seperti Lydia. Tuhan membuka hatinya.
Hanya karena mungkin dia rutin gitu ya. Yang terbaik dari dia ya itu. Karena kalau CG aja nggak datang, kalau sudah datang ibadah kan luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mungkin dia terbaik dari dia ya itu gitu. Ya pokoknya aku datang pokoknya datang gitu. Tapi Tuhan membuka hatinya. Kita nggak tahu kapan Tuhan itu berperkara. Kita cuman rutin aja, lakukan aja. Dia nangis nggak bisa berhenti Bapak Ibu Saudara. Di tempat di pojok baris kedua. Cowok nggak pernah nangis seumur hidupnya. Dia mengalami Tuhan sampai selesai ibadah dia masih nangis Bapak Ibu Saudara. Sejak saat itu gak hanya CG, pertemuan ikut, ke Kupang kemarin mission trip ya ikut. Di last minute Bapak Ibu Saudara, padahal sudah tertutup itu pendaftaran ke Kupang. Tapi dia juga mau ikut. Padahal istrinya sudah daftar bersama dengan teman kamarnya kan gak bisa sepasang. Orang sudah jauh-jauh hari sudah datang. Sudah ada temennya Bapak Ibu. Tapi dia bela-belain gak apa-apa aku gak sama istriku ya gak apa-apa. Loh Bapak bayangkan Bapak Ibu. Aku pokoknya mau ke Kupang. Ke Kupang bukan CI-nya loh Bapak Ibu. Ke Kupang itu untuk apa? Karena lapar dan haus. Karena gak bisa enggak. Aku tuh kayaknya kok ya aku mau. Yang dulunya anti. Kalau CG itu jangan di rumahku. Kalau di rumahku aku gak mau. Berbalik 180 derajat, gak cuma CG, gak cuma ibadah. Nanti 17 Agustusan juga diajak pergi ke sana. Kita ayo Bu, ayo Pak pergi kemana? Ke kota ini, saya ada tanah gitu ya. Gak apa-apa kalau mau dipakai buat gereja di sana. Ya saya terserah wes mau bayar berapa, saya mau dukung gereja ini. Wow Bapak Ibu Saudara, orang yang berjumpa dengan Tuhan, hidupnya itu bisa berubah. Siapa kita yang kita berkata kepada orang lain, kepada suami kita, kepada istri kita, oh kalau model begini gak mungkin bisa berubah. Oh kalau orang tuaku atau anakku, oh gak mungkin, gak mungkin. Siapa kita? Siapa kita? Kita gak tahu kuasa Tuhan. Ketika Tuhan sudah berperkara, dia bisa belokkan Paulus, dia bisa menjamah juga orang itu Bapak Ibu Saudara. Kita cuma bisa wow sama Tuhan. Amin. Oh Bapak Ibu Saudara, ketiga orang yang sudah diubahkan sama Tuhan. Yang dulunya gak suka, dia akan rajin. Dia akan punya api seolah-olah. Yang gak kebakar loh Bapak Ibu ya. Tapi di dalam dirinya ini ada api yang aku gak mau tapi aku kok jadi begini. Bahkan orang ini pun merasa bahwa aku kok berubah hidupku. Bapak Ibu Saudara. Dan ketika kita baca, Paulus itu ketika keluar dari penjara itu ke tempatnya siapa? Ke rumahnya siapa? Ke rumahnya Lydia. Orang lain mungkin berkata, dunia mungkin berkata, wah kita terlalu beresiko ini. Gitu ya. Contoh Bapak Ibu Saudara ya. Contoh Bapak Ibu Saudara ya. Ada orang yang baru masalah keluar dari penjara. Aku tak main ke rumahmu ya. Oh jangan sekarang nanti ya. 2 tahun lagi. Kan gitu ya. Kalau semua sudah beres. Dunia berkata mungkin terlalu beresiko kamu datang ke rumahku. Tetapi Lydia membuka pintunya. Membuka rumahnya untuk Paulus datang. Saat itu ketika dia keluar dari penjara dengan cara yang supranatural. Paulus keluar dari penjara itu bukan ditok keluar loh Bapak Ibu Saudara. Betul ya? Ketika dia berdoa, ketika dia menyembah Bapak Ibu Saudara. Goncanglah penjara itu Bapak Ibu Saudara. Dan Paulus langsung mengarahkan kakinya itu ke rumah Lydia. Dan Lydia membuka pintunya. Kenapa? Karena Lydia cuma seorang pengusaha saat itu. Dia mungkin gak bisa praise and worship. Dia mungkin gak bisa soundman gitu ya. Mungkin dia terbatas. Apa sih yang aku punya ini? Aku mau punya apa? Oh, aku tuh punya rumah. Ayo kamu ke rumahku. Kamu pasti belum makan. Kamu pasti belum tidur. Kamu pasti belum istirahat. Bapak Ibu Saudara melayanilah dalam segala situasi dan kondisi. Katakan amin. Melayani Tuhan dalam segala musim. Jangan cuma melayani kalau aku punya waktu, kalau aku bisa, kalau aku mampu, kalau kira-kira ini aku bisa ya aku mau melayani. Tapi kalau aku sibuk gitu ya, oh kayaknya gak bisa ya aku gak mau. Sesuatu yang kira-kira di dalam hatiku celekit-celekit gitu loh. Yang akhirnya yang gak enak itu aku gak mau. No Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari Lydia ini. Dia melayani Tuhan dalam segala musim kehidupannya. Bahkan saat dunia mungkin tutup pintu buat Paulus, dia buka Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena hidup oleh roh itu dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan amin. Tidak ada satupun yang sia-sia ketika kita melayani Tuhan. Tidak ada satupun yang sia-sia, gak ada satupun yang hilang dalam kehidupanmu ketika kau melayani Tuhan. Bahkan dalam segala musim kehidupanmu. Anda tahu Bapak Ibu Saudara siapa Lydia? Lydia adalah orang satu-satunya wanita pertama yang akhirnya mendirikan gereja Kristen Eropa di Eropa itu. Jadi kita pikir perempuan-perempuan itu gak ada namanya. Dia mungkin gak punya
masa depan bahwa Lydia itu bisa dipakai Tuhan. Tapi melalui hidup Lydia bisa berpartner dengan Paulus. Sehingga di Eropa, gereja pertama itu dibangun oleh Lydia. Wow, Bapak Ibu Saudara, perempuan biasa. Perempuan yang cuma jual kain. Tetapi bisa dipakai sampai satu negara itu mengenal Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara. Ya Bapak Ibu Saudara. Wow, hanya sederhana. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu Saudara? Lah. Yang pertama apa? Tetap beribadah. Bagaimanapun keadaannya. Banyak orang dikatakan, aku kalau datang ke gereja, ke ibadah kalau aku gak punya dosa aja. Loh ini justru rumah sakitnya Bapak Ibu Saudara. Ya, orang sakit ya butuh rumah sakit. Kalau kita terbeban berat, kita punya masalah, jangan justru lari dari gereja. Gereja itu bukan tempat orang yang kudus semua. Kita harus semakin serupa dengan Kristus. Kita harus terus mau maju. Kekristenan kita ada kekristenan yang maju. Tetapi kalau Anda punya masalah, disinilah tempat yang terbaik. Jangan malah pergi ke kafe, kemana. No, itu tidak menyelesaikan masalah. Engkau bisa tertawa, tetapi ketika engkau pulang, kosong hidupmu. Justru ketika kita datang ke tempat ini, kita ketemu Tuhan. Dan nantikan Tuhan. Dia akan mengirimkan Paulus dalam kehidupan Anda. Dia akan menjamah hatimu sama seperti Lydia menjamah hati. Ketika Roh Kudus menjamah hati Lydia. Katakan amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, mau mendengar dan mau belajar. Amin. Ciri-cirinya adalah orang yang mau mendengar dan mau belajar adalah orang tersebut cepat merespon. Oh begitu ya, aku mau ikut. Oh begitu ya, aku mau berubah. Aku mau ikut, aku mau berubah. Dan yang terakhir adalah mau melayani. Bukan hanya saat baik musimnya, tapi juga dalam segala musim. Dalam segala keterbatasan, aku mau melayani Tuhan. Katakan amin. Orang-orang yang melayani di depan, yang melayani di belakang, yang di depan nanti, bahkan ada yang di bawah traffic Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu mungkin pikir ya, aduh parkirannya ini susah gitu ya. Nantikan gedung baru kita ya Bapak Ibu Saudara, amin. Tapi ketika mungkin Bapak Ibu pikir, aduh susah ini parkiran di bawah. Tahukah ada traffic ministry loh Bapak Ibu Saudara. Ada orang-orang yang melayani bagian bawah yang gak kelihatan. Bawaannya mungkin peluit, prit gitu ya. Seolah-olah gak terhitung lah. Tapi ada orang-orang yang melayani dan mereka semua bukanlah orang-orang yang nganggur saja. Tapi mereka adalah orang-orang yang mendedikasikan hidup mereka. Mau ikut melayani Tuhan dalam segala musim kehidupannya. Katakan amin. Wah, bangga kepada gereja ini. Karena bukan 1-2 orang, tapi kita semuanya. Tidak hanya duduk diam, tapi kita semua menjadi gereja yang sama-sama melayani Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita semua bangkit berdiri. Aku sangka sejak dulu kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari